Ayo kawan semua, siapkan waktu kita dengarkan firman-Nya, memuji nama-Nya, belajar bersama di DP Kids Weekly. Na 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 di DP Kids, DP Kids, DP Kids Weekly. Shalom adik-adik semua, kembali lagi pada hari ini di DP Kids Weekly. Nah, untuk minggu pagi ini gimana kabar adik-adik semuanya? Pasti sehat selalu ya, tetap semangat dan tetap patuhi protokol kesehatan kalau keluar rumah. Nah, untuk DP Kids minggu pagi hari ini, sebelum kita mulai, marilah kita berdoa terlebih dahulu. Saya hantarkan. Allah Bapa yang baik, selamat pagi. Terima kasih atas berkat dan penyertaan yang telah Engkau berikan pada kami, anak-anak-Mu Tuhan. Engkau telah mengumpulkan kami meskipun kami keadaan online. Kami masih bisa untuk mengikuti ibadah DP Kids pada minggu hari ini. Tuhan, kiranya Engkau sertai kami, kiranya Engkau lindungi kami, Engkau jagai kami selalu Tuhan. Kiranya juga Engkau sertai dalam ibadah DP Kids pada minggu hari ini. Tuhan, terima kasih, hanya di dalam nama-Mu kami berdoa. Haleluya, amin. Nah, untuk sebelum kita masuk dalam firman, mari kita pujikan satu buah lagu. 3, 2, 1. Sebab itu, aku menasihatkan kamu. Aku, orang yang dipenjarakan karena Tuhan, supaya hidupmu sebagai orang-orang yang telah dipanggil,
berpadanan dengan panggilan itu. Hendaklah kamu selalu rendah hati, lemah lembut, dan sabar. Tunjukkanlah kasihmu dalam hal saling membantu. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera. Satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Satu Tuhan, satu iman, satu baptisan, satu Allah, dan Bapa dari semua Allah, yang di atas semua, dan oleh semua, dan di dalam semua. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Berjumpa kembali dalam DP Weekly di pagi hari ini, Minggu 1 Agustus 2021. Bagaimana kabar anak-anakku sekalian? Sehat? Ibu doakan anak-anak semuanya sehat. Dan Ibu ingatkan ya Dek ya, untuk tetap menjaga protokol kesehatan. Apa saja itu adik-adik? Pertama, memakai masker. Kemudian harus cuci tangan. Jauhi kerumunan. Jaga jarak. Dan kalau tidak penting sekali, tidak usah keluar rumah agar kita terhindar dari virus COVID-19. Ya. Oh iya, adik-adik sudah kenaikan kelas? Selamat untuk adik-adik semua yang sudah naik kelas, yang sudah lulus dari SD, yang sudah lulus dari SMP, ataupun yang tahun ini memasuki kelas 1 SD. Harus tetap semangat untuk belajar. Adik-adik sudah menapaki jenjang pendidikan satu tingkat lebih tinggi. Akan lebih sulit lagi belajarannya. Oleh sebab itu, walaupun belajar dari rumah, adik-adik harus tetap semangat, harus tetap tekun belajar. Jangan ogah-ogahan. Supaya dapat menghasilkan nilai yang baik. Adik-adikku sekalian, pada pagi hari ini kita akan belajar sedikit firman Tuhan. Tadi adik-adik sudah mendengarkan tak pembacaan firman Tuhan? Diambil dari mana adik-adik? Diambil dari Efesus 4 ayat 1 sampai 16. Kita akan coba baca ulang lagi ya. Yuk hanya ambil 2 ayat dari Efesus 4 ayat 3 dan 4. Coba kita baca ulang lagi ya. Efesus 4 ayat 3 dan 4. Yang demikian firman Tuhan. Dan berusahalah memelihara kesatuan roh oleh ikatan damai sejahtera, satu tubuh dan satu roh, sebagaimana kamu telah dipanggil kepada satu pengharapan yang terkandung dalam panggilanmu. Anak-anakku sekalian, Tuhan menciptakan kita setiap orang berbeda-beda. Coba sekarang adik-adik mengikuti DP Weekly pada pagi ini bersama siapa? Bersama kakak? Atau mungkin bersama adik? Atau sama bapak atau ibu? Coba adik-adik lihat. Udah? Berbeda kan? Adik-adik dengan kakak, atau adik dengan ibu, adik dengan bapak, pasti berbeda. Mungkin rambutnya berbeda, mungkin gemuknya berbeda, mungkin hidungnya berbeda. Adik-adik bisa perhatikan. Pertanyaannya sekarang, mengapa Tuhan menciptakan kita
berbeda-beda. Tujuannya apa? Tuhan menciptakan yang berbeda-beda. Beda bentuk tubuh kita, beda rambut kita, beda suara kita, macam-macam perbedaan kita. Tujuan Tuhan menciptakan kita berbeda-beda agar kita bisa saling melengkapi, agar kita bisa saling membantu, agar kita bisa saling menolong, dan agar kita juga bisa saling bekerja sama. Maksudnya gimana, Ibu? Itu tadi. Maksudnya begini, adik-adikku sekalian. Tuhan menciptakan perbedaan. Mungkin ada teman kita yang kuat fisiknya, mungkin ada yang lemah fisiknya, maka yang kuat bisa membantu yang lemah. Mungkin ada yang pinter pelajaran A, misalnya lah matematika. Mungkin ada teman kita yang tidak pinter, tidak begitu pinter pelajaran matematika, maka yang pinter ini bisa menolong yang tidak pinter matematika. Dan masih banyak contoh-contoh lain perbedaan-perbedaan yang kita temui agar supaya perbedaan itu bisa kita saling melengkapi. Yang mempunyai atau orang yang berada, yang mempunyai ekonomi yang cukup, bisa membantu temannya atau saudaranya yang kebetulan kekurangan. Itulah maksud Tuhan. Kita diciptakan berbeda supaya kita bisa saling bekerja sama, supaya kita bisa saling menolong, supaya kita bisa saling membantu, supaya kita bisa menjadi berkat bagi orang lain dan orang lain juga bisa menjadi berkat bagi kita. Karena apa, Pak? Karena ada apa, adik-adik? Karena kita tidak bisa hidup sendiri. Karena kita membutuhkan pertolongan orang lain. Entah itu pertolongan adik kita, entah itu pertolongan kakak kita, entah itu pertolongan orang tua kita, entah itu pertolongan teman kita, entah itu pertolongan dari saudara-saudara kita. Kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti minta bantuan orang lain. Contoh gampangnya saja, adik-adik pelajaran kan di rumah, ya toh, online dari rumah. Apakah adik-adik bisa mengerjakan setiap tugas dari sekolah sendiri? Enggak toh? Kadangkala minta bantuan ibu, kadangkala minta bantuan bapak, kadangkala minta bantuan kakak, mungkin juga minta bantuan temannya. Saling belajar bersama dengan teman-temannya, saling membantu. Ini tidak kuat dalam pelajaran matematika, temannya kuat membantu. Oh, ini tidak kuat dalam pelajaran bahasa Indonesia, temannya bisa saling membantu, saling bekerja sama. Karena setiap pelajaran ataupun setiap tugas yang dibebankan kita, kalau kita lakukan secara bersama-sama, secara bekerja sama, akan terasa lebih ringan. Itu pelajaran yang kita bisa ambil pada hari ini. Kita harus menghargai setiap perbedaan yang ada. Karena memang Tuhan menciptakan kita semua berbeda. Jadi kita harus menghargai. Tidak boleh yang kuat mengolok-olok yang lemah.
tidak boleh mengejek temannya yang lemah. Harus membantu. Ada cerita sedikit tentang kerjasama yang mungkin Bayu bisa ceritakan. Ini cerita tentang binatang. Ada seekor kera bertemu dengan seekor kancil. Kemudian kera bilang gini kepada kancil, ayo kita lomba manjat pohon, siapa yang paling menang. Kancil, ayo berani aku. Ya oke, kita mulai. Akhirnya kancil dan kera ini berlomba untuk memanjat pohon. Siapa yang menang adik-adik? Adik-adik pasti bisa menebak siapa yang menang. Siapa dek? Siapa yang menang? Pasti kera. Tahu toh, kera bisa cepat sekali naik pohon, sedangkan kancil ya memang tidak mahir untuk manjat-manjat, pasti ya kalah. Lah kera dengan entengnya, dengan enaknya dia manjat karena memang kepintarannya dia manjat pohon. Sedangkan kancil tidak bisa. Dengan cepat kera bisa naik ke pohon, kancilnya masih di bawah, mau naik aja keplorot-plorot terus di pohon karena memang tidak bisa. Keranya ngejek, ayo kok nggak bisa? Saya sudah sampai di atas loh, kamu di tengah aja belum. Nah, akhirnya yang menang siapa adik-adik? Kera, karena memang kepintaran dari kera itu memanjat pohon. Akhirnya kancil pulang. Dia merasa kecewa, duh kok aku kalah ya. Wis, sesuk tak jai genti lomba. Betul adik-adik? Paginya kera dan kancil ini ketemu lagi. Ayo, sekarang kita lomba lagi. Kemarin kan lomba manjat pohon. Sekarang kita lomba lari naik gunung itu. Siapa yang cepat naik bukit itu yang paling cepat? Harus mau. Kemarin kamu juga mengajak saya lomba, sekarang saya juga mengajak lomba, kamu harus mau. Oke? Keranya gitu. Akhirnya mereka berlomba lagi. Tapi ini bukan memanjat pohon, tetapi ini lomba lari cepet-cepetan naik ke atas bukit. Akhirnya kera dan kancil tadi mengadakan lomba. Adik-adik pasti juga bisa menebak siapa yang menang. Siapa adik-adik? Siapa yang bisa menang? Kancil. Karena memang kepintaran kancil lari. Sedangkan kepintaran dari si kera ini tadi memanjat. Yang menang pasti kancil. Mulai kancil lebih cepat, kancil henti mengejek. Kemarin dia diejek oleh kera, sekarang kancil juga ngejek kera. Ayo kejar aku, kok lelet sekali. Ini aku sudah mau sampai, kok kamu masih di situ. Lah, pada waktu mengejek itu ternyata ada beruang yang mau berjalan-jalan mendekati mereka. Ini ada apa tuh kok saling mengejek? Itu loh, saya ajak lomba lari, saya sudah sampai sini, si keranya masih di bawah sana. Kalah sama saya. Keranya juga bilang, kemarin juga kancilnya kalah saya ajak untuk lomba manjat pohon. Yang menang juga saya. Kemudian beruang berkata kepada kancil dan kera, gini saja, sekarang kita adakan lomba sekali lagi. Siapa yang paling cepat untuk pergi ke pulau itu dan mengambil buah yang ada di pohon di pulau itu? Siapa yang bisa lebih cepat ke sana, itulah yang juara sejati. Berani ndak? Kera sama kancil, oke, saya berani. Akhirnya mereka berlomba.
Kancil lebih cepat. Kalau memang spesialisnya lari, dia lebih cepat lari. Si kera ini kan kalau lari kalah sama kancil. Ada sebuah danau kecil gitu, kancilnya cepat, bisa wet gitu. Tapi si keranya nggak bisa. Akhirnya kancil sudah sampai di pulau itu, keranya masih agak jauh di sana, sudah kelelahan, ya toh, karena tidak ada pohon yang untuk dia loncat-loncat. Akhirnya kancil sudah sampai dan sudah di bawah pohon yang mau diambil buahnya, karena tadi adik-adik, lombanya sampai di pulau itu dan mengambil buah. Itulah juara yang sejati. Kancil sudah sampai di bawah pohon, tapi pada waktu dia naik untuk mengambil buah yang ada di pohon itu, dia nggak bisa. Setiap naik keplorot lagi, setiap naik keplorot lagi, karena memang kancil tidak bisa memanjat pohon. Kera masih lari pelan-pelan karena memang dia nggak bisa cepet, tapi dia tahu, wah itu naik mau ambil buahnya tidak bisa, karena memang kancil nggak bisa naik pohon. Kemudian kera, hei kancil, kamu nggak bisa ngambil di situ, yang bisa ngambil itu saya, karena saya memang kerjanya saya bisa naik ke atas pohon. Oleh sebab itu ini loh, saya nggak bisa loncat. Ada danau kecil, mbok kamu kesini bantu saya melompati danau ini. Nanti kalau sudah sampai di pulau itu, nanti buahnya saya ambilkan. Kancil berpikir, oh iya ya, kalau itu nggak saya tolong si kera untuk cepat-cepat sampai ke pulau ini, ya saya kesulitan untuk ngambil buah itu. Akhirnya kancil mendekati kera, kemudian ditaruh di atasnya, keranya ditaruh di atas punggungnya, kemudian kancil cepat-cepat lari dan bisa sampai di bawah pohon di mana harus diambil buahnya itu. Setelah sampai di situ, keranya diturunkan, kemudian dengan cepat sekali kera bisa naik ke pohon itu, karena memang kepintaran kera adalah naik pohon itu dan bisa mengambil buahnya. Beruang datang dan tepuk tangan. Hebat, An. Kamu kera sama kancil hebat. Dua-duanya sebagai pemenang. Karena kera dan kancil bisa bekerja sama. Kalau kancil dan kera tidak bekerja sama, tidak akan mungkin bisa mengambil buah itu, karena memang kancil kepintarannya lari dan kera kepintarannya memanjat. Dari cerita itu kita bisa mengambil pelajaran adik-adik, memang setiap kita berbeda talenta kita, kepintaran kita, tapi janganlah itu tadi seperti kera dan kancil mengejek. Wah, kowe ra iso mlayu, kowe ra iso memanjat. Lah memang berbeda. Dengan adanya perbedaan itu, seperti tadi, tujuan Tuhan menciptakan kita berbeda agar kita bisa saling membantu, saling tolong menolong, saling bekerja sama, sehingga semuanya dapat berjalan dengan baik, menghasilkan hasil yang baik. Tidak boleh saling mengejek, karena memang talenta kita, kebiasaan kita satu dengan yang lain adalah berbeda. Jadi adik-adik harus menghargai perbedaan itu, karena perbedaan itu indah. Nanti ya, jadi pelajaran kita pagi hari ini itu tadi, bahwa poin yang pertama, Tuhan menciptakan kita berbeda-beda. Tujuan Tuhan menciptakan kita berbeda-beda adalah supaya kita saling melengkapi, saling membantu, saling menolong, saling bekerja sama.
kita tidak bisa hidup sendiri. Kita pasti minta bantuan orang lain. Oleh sebab itu kita juga harus bersedia membantu orang lain. Kita menjadi berkat orang lain dan orang lain juga bisa menjadi berkat bagi kita. Mungkin itu yang bisa Bu Yayu sampaikan. Semoga ini bermanfaat bagi adik-adik semua, mengingatkan adik-adik semua untuk saling menghargai satu dengan yang lainnya. Amin. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa. Tuhan, terima kasih untuk firman-Mu pagi hari ini. Engkau mengingatkan bahwa perbedaan itu indah. Kami satu dengan yang lain mempunyai perbedaan dan mempunyai talenta kami masing-masing. Biarlah dengan perbedaan ini kami dapat saling membantu, kami dapat saling melengkapi, kami dapat saling menolong, kami dapat saling bekerja sama, tidak saling mengejek dan saling menjatuhkan. Jadikan kami anak-anak-Mu yang baik Tuhan, jadikan kami anak-anak-Mu yang dapat menjalankan firman-Mu dalam kehidupan kami sehari-hari. Ampuni kami Tuhan apabila dalam setiap kegiatan, setiap tindak tanduk kami berbuat dosa. Dalam nama Yesus Kristus, doa ini kami naikkan. Amin. Pengakuan iman rasuli. Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus anaknya yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, pengampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Panjatkan doa setinggi surga, terima kasih. Sepanjang masa terucap kata terima kasih. Terima kasih seribu, Oh terima kasih seribu, pada Tuhan Allahku. oh pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Ya bersinar udara segar, terima kasih. Di tepi pantai ombak berderai, terima kasih. Terima kasih seribu, Oh terima kasih seribu, pada Tuhan Allahku. pada Tuhan Allahku. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Aku bahagia karena dicinta, terima kasih. Nah, setelah teman-teman tadi mendengarkan firman bersama pembicara di DP Kids minggu pagi ini, nah, Kak Novi mau memberitahu nih untuk teman-teman semua, untuk persembahan jangan lupa teman-teman menitipkan persembahan ke orang tua yang akan ke gereja
terus dimasukkan ke amplop terlebih dahulu. Nah, setelah itu ditulisi DP Kids atau Komisi Anak. Nah, untuk DP Kids pada minggu hari ini kita sudah selesai, kita sudah cukup. Sampai bertemu di DP Kids selanjutnya. Dadah.